Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalnya di sini saya memiliki matriks yang memiliki order M kali N dan kita sebut sebagai A, dan kita akan melihat matriks tersebut terdiri dari vektor kolom dari A1, A2 sampai AN, dan misalnya saya memiliki beberapa vektor yang merupakan anggota B, misalnya merupakan anggota dari ruang kolom A. Nah, kita harus ingat bahwa ketika sebuah vektor direpresentasikan dengan kombinasi linear dari kolom A, itu artinya bahwa B merupakan representasi dari kombinasi linear terhadap kolom A. Sehingga kita dapat tuliskan di sini sebagai konstan, faktor yang konstan, yakni X1 dikali dengan A, A1 ditambah X2 ditambah dengan A2 dikalikan dengan A2 ditambah sampai Xn dikalikan dengan An. Nah, seperti ini. Lalu, di mana X1, X2, dan Xn merupakan anggota dari bilangan real. Nah, cara yang lain adalah ketika kita memiliki A yang merupakan kita dapat tuliskan ini sebagai A1, A2, dan seluruh AN sampai AN yang dikalikan dengan vektor X1, X2, sampai Xn, maka akan sama dengan B. Nah, dua statement ini adalah ekivalen, sehingga kita tahu bahwa B merupakan anggota dari ruang kolom dari A, dan kita tahu bahwa kombinasi linear dari ruang kolom A dituliskan seperti ini. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa persamaan AX sama dengan B, dan memiliki minimal satu solusi yang merupakan anggota dari Rn. AX equal to B has at least one solution, X a member of Rn, dan kita lihat bahwa vektor kolom dari A mendapatkan kombinasi linear dari B, sehingga kita dapat melihat ini sebagai suatu review dari pernyataan, dan kita ingat bahwa ketika kita memiliki matriks M kali N dan kita memiliki ruang kolom di sini, kita dapat gambarkan Rn seperti ini. Nah, ini merupakan Rn. Dan kita lihat untuk beberapa sub ruang yang kita miliki di Rn, kita memiliki ruang 0 yang merupakan keseluruhan solusi dari persamaan AX sama dengan 0, dan itu akan menjadi Rn, sehingga keseluruhan X yang merupakan persamaan tersebut kita dapat tuliskan seperti ini. Saya memiliki ruang 0 di sini, dan ini merupakan ruang 0 dari A. Dan kita lihat apa yang kita dapatkan di Rn. Kita memiliki komplement ortogonal dari ruang 0A, sehingga kita dapat gambarkan seperti ini, dimana ini merupakan ruang 0 yang ortogonal komplement terhadap ruang 0A. Nah, sehingga kita dapat menyebutnya atau kita dapat mempelajari ini di video sebelumnya. Ini akan merupakan akan sama dengan ruang kolom dari A A transpose. Nah, ruang baris dari A merupakan ruang kolom dari A transpose. Nah, sehingga kita memiliki ruang baris dari A di sini. Dan kita lihat ketika kita memiliki dua subhimpunan dari Rn, saya memiliki ruang 0 dan komplement ortogonal dari ruang baris A. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita akan membuktikan setiap atau beberapa vektor di Rn akan merepresentasikan penjumlahan dari anggota ruang 0-nya. Nah, kita panggil ini sebagai vektor n, dan kita tuliskan beberapa vektor di ruang baris, sehingga kita panggil ini sebagai vektor R. Beberapa vektor di Rn dapat merepresentasi beberapa vektor di ruang 0 dan beberapa vektor di ruang kolomnya, sehingga solusinya dapat direpresentasi oleh beberapa anggota dari ruang 0 dan beberapa anggota dari ruang kolomnya, sehingga kita dapat tuliskan bahwa X merupakan solusi dari AX. X is a solution to AX equals B sama dengan B. Itu artinya bahwa X merupakan anggota dari Rn.
Itu dikarenakan anggota dari Rn kita dapat merepresentasinya sebagai kombinasi dari satu vektor di mana X merupakan sama dengan vektor R0 plus N0. Kita tuliskan di sini berapa vektor R0 ditambah N0, di mana R0 merupakan anggota dari ruang baris yang kita miliki. Nah, seperti ini. Dan N0 merupakan anggota dari ruang baris komplement ortogonal, sehingga kita dapat tuliskan sebagai anggota dari ruang 0. Nah, seperti itu. Dan kita dapat lihat sekarang satu hal yang dapat kita lihat di sini adalah apakah ini merupakan vektor yang merupakan solusi dari X sama dengan B? Ini vektor merupakan solusi dari AX sama dengan 0. Namun, jikalau kita lihat bahwa dari solusi yang kita miliki di sini, ini merupakan anggota dari ruang baris, merupakan solusi dari A terhadap B. AX sama dengan B, sehingga kita dapat menyelesaikan R0 di sini. Sehingga kita dapat menyelesaikan untuk R0, kita mendapatkan R0 sama dengan X dikurangi N0. Dan kita tahu bahwa N0 merupakan bentuk dari anggota ruang 0. Dan kita lihat bahwa jika kita mengalihkan A dikalikan dengan R0, maka akan sama dengan A dikalikan dengan A lagi dikalikan dengan X min N0. Dan akan sama dengan AX sama dengan A. Nah, seperti ini. Sama dengan saya dikurangi A N0 akan sama dengan, kita lihat bahwa A dikalikan dengan X, kita telah mengetahui AX sama dengan B, sehingga AX akan sama dengan B, dan A dikalikan dengan N0, di mana solusi dari AX sama dengan 0 merupakan ruang 0 yang menghasilkan vektor 0. Sehingga kita tuliskan ini sebagai vektor 0, sehingga kita dapat melihat B dikurangi vektor 0 akan mendapatkan vektor B. Nah, sehingga kita telah mengetahui bahwa A dikalikan dengan anggota dari ruang baris yang kita miliki akan memiliki nilai sama dengan B. Nah, ini merupakan solusi, sehingga R0 merupakan solusi dari AX yang sama dengan B. Solusi dari AX sama dengan B. To B. Nah, seperti ini. Nah, sejauh ini kita akan lihat bahwa terdapat hasil yang baik ketika kita memiliki beberapa vektor di B yang merupakan anggota dari ruang kolom yang kita miliki, lalu di sini memiliki beberapa anggota dari ruang baris di sini, dan kita memiliki solusi dari AX yang sama dengan B. Nah, yang dapat kita lakukan adalah apakah hanya satu dari ruang baris yang merupakan solusi dari AX sama dengan B. Nah, untuk melakukan pembuktiannya, kita dapat mencari vektor lainnya. Misalnya di sini kita memiliki R1 yang merupakan anggota dari ruang baris yang kita miliki, dan solusi untuk AX sama dengan B. Nah, seperti ini. Dan kita lihat bahwa ruang baris dari A merupakan hal yang berbeda untuk beberapa vektor, dan kita lihat untuk mendapatkan anggota dari ruang kolom yang kita inginkan, kita harus mengetahui subruang yang valid terlebih dahulu, sehingga jikalau kita ingin memberikan dua anggota dari subruang yang kita miliki, kita tuliskan R1 min R2 R0 maksud saya, lalu anggota dari subruangnya merupakan hal yang berkaitan dengan subruang. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa R1 min R0 merupakan anggota dari ruang baris yang kita miliki atau ruang kolom dari A transpose. Nah, sehingga ini merupakan anggota dari hal tersebut. Nah, sekarang bagaimana jikalau kita mengalihkan A dengan R1 dikurangi dengan R0? Apa yang dapat kita dapatkan di sini? Kita dapatkan AR1 dikurangi dengan AR0, dan kita dapat mengeluarkan R1 yang kita asumsikan merupakan solusi dari AX sama dengan B, dan R0 merupakan solusi A. Sehingga kita akan lihat bahwa AR
1 merupakan B dan R0 merupakan B, sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga ini memberitahu kita bahwa R dikurangi R0 adalah solusi untuk persamaan AX sama dengan 0. Nah, seperti ini. Dan ketika kita menyimpan R1 dikurangi R0 di sebuah tempat di X, kita kalikan dengan A, saya mendapatkan 0. Sehingga ini artinya bahwa R1 dikurangi R0 ini merupakan vektor yang merupakan anggota dari ruang 0. Sehingga ketika kita memiliki vektor di sini yang merupakan anggota dari ruang baris yang kita miliki, kita mendapatkan fakta bahwa keduanya merupakan anggota dari ruang baris yang tertutup terhadap penambahan. Dan kita dapat lihat kembali bahwa ketika saya memiliki vektor yang terdapat sebuah ruang dan itu merupakan komplemen ortogonal dari subruang. Ruang 0 yang kita miliki merupakan komplemen ortogonal terhadap ruang barisnya. Dan hanya beberapa vektor yang memungkinkan di dalam sebuah subruang, dan ini akan mengkomplemen ortogonalkan dari kedua ortogonal yang dimiliki. Nah, sehingga kita lihat kembali bahwa ketika R1 dikurangi R0 akan sama dengan vektor 0, sehingga ketika kita memiliki komplemen ortogonalnya, kita dapat menuliskan bahwa R1 dikurangi B0 sama dengan R1 sama dengan R0. Nah, seperti itu. Sehingga jikalau saya memiliki vektor B yang merupakan anggota dari ruang kolom A, lalu di sana terdapat anggota yang unik atau unique member yang merupakan ruang baris dari A, dan kita dapat tuliskan ini di sini bahwa ketika pada ruang baris dari A ini merupakan ruang baris dari A, maka dari itu beberapa dari anggota yang unik dari ruang baris dari A dapat kita panggil sebagai atau kita sebut R0. Nah, seperti itu. Sehingga jikalau kita lihat bahwa R0 merupakan anggota dari ruang baris A yang merupakan R0 adalah sebuah solusi dan AX sama dengan B. Nah, seperti itu. Sehingga kita tuliskan di sini sebagai R0 merupakan solusi untuk AX yang sama dengan 0. Nah, lalu dari AX sama dengan B. Nah, sehingga kita dapat melihat bahwa terdapat anggota yang unik dari ruang baris yang dimiliki oleh A. Nah, ini merupakan hasil yang unik dari AX sama dengan B, yang merupakan solusi dari hal tersebut. Nah, kita dapat melihat lebih jauh bahwa ketika kita menuliskan di sini untuk beberapa solusi di persamaan AX sama dengan B, kita dapat tuliskan penambahan dari R0 ditambah R1, R0 merupakan N0 maksud saya, sehingga kita dapatkan ruang 0 yang kita miliki untuk beberapa anggota dari Rn. Dan kita lihat bahwa untuk beberapa anggotanya merupakan komplemen ortogonal, dan kita lihat untuk setiap solusi X dari AX sama dengan B, any solution AX X untuk AX sama dengan B, kita dapat tuliskan sebagai kombinasi. Nah, kita tuliskan sebagai kombinasi dari R0 plus N0. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ketika saya memiliki pengkuadratan dari panjang X, maka saya akan mendapatkan hal yang menarik di sini, di mana kita dapat melihat beberapa solusi untuk hal tersebut. Kita lihat bahwa panjang dari x kuadrat sama dengan x dot x, dan
sama dengan R0 plus plus R0 R0 plus N0 dot R0 plus N0. Nah, kita kurangi dengan R0, R0, lalu kita dotkan R0 dot R0 ditambahkan dengan N0 dot R0 ditambahkan dengan N0 dot R0, kita tuliskan, lalu ditambahkan N0 dot N0. Nah, sehingga kita dapat lihat hal tersebut, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Ini sama dengan panjang dari R0 kuadrat. Lalu kita tambahkan 0 ditambah dot R0, apa yang akan kita dapatkan? Kita dapat lihat bahwa N0 merupakan anggota dari ruang 0A. R0 sedangkan R0 merupakan ruang baris dari A, sehingga keduanya berada di sub ruang yang sama, dan kita lihat bahwa kita mendotkan R0 dot N0 akan sama dengan 0, sehingga kita dapat tulis di sini adalah ortogonal untuk satu sama lain, sehingga akan sama dengan 0. Dan kita lihat bahwa N0 adalah hanya panjang dari vektor N0 dikuadratkan. Nah, seperti itu, sehingga panjang dari X vektor X kuadrat akan sama dengan panjang dari anggota di ruang baris yang kita miliki kuadrat ditambahkan dengan hal tersebut. Nah, kita dapat lihat bahwa terdapat hasil yang lebih besar sama dengan R0 saja, R0 kuadrat saja. Dan kita lihat, jika kita mengetahui tentang ini, maka beberapa solusi untuk persamaan AX akan sama dengan B lebih besar sama dengan panjang dari R0 kuadrat, atau dari ketika keduanya memiliki nilai yang sama-sama positif, maka kita akan memiliki X kuadrat akan lebih besar sama dengan 0 juga. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa R0 merupakan suatu anggota dari ruang baris yang dimiliki, dan kita lihat jikalau B merupakan anggota dari ruang kolom A, lalu di sana terdapat R0 yang unik dan merupakan anggota dari ruang baris dari A. Nah, kita tuliskan di sini sebagai bentuk yang unik, dan kita lihat bahwa R0 merupakan solusi untuk AX sama dengan B. Nah, kita lihat di sini bahwa jikalau kita tidak memiliki solusi di sini, maka R0 adalah solusi yang paling minimal, atau tidak terdapat solusi atau sekali lagi tidak dapat solusi yang lebih kecil sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa untuk setiap solusi memiliki untuk setiap hal yang tidak memiliki solusi memiliki panjang yang sangat kecil, seperti itu, yang lebih kecil. Dan kita lihat bahwa mungkin kita dapat menuliskan bahwa ketika kita memberikan beberapa vektor B yang merupakan anggota dari ruang kolom dari A, maka kita akan mendapatkan anggota yang unik dari ruang baris yang merupakan solusi yang paling kecil, sehingga kita dapat menuliskan kecil merupakan hasil ruang kolom dari AX sama dengan B, seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.